Kemudian setelah serang belalang, berikutnya Allah datangkan wal kummal. Wal kummal itu adalah sejenis virus. Dalam riwayat itu diceritakan Bapak Ibu, kummal itu kalau nyokanai ke binatang, itu badannya bisa bangkak-bangkak, langsung mati. Langsung bangkak, kanai kan jiang bangkak mati langsung. Begitu juga kalau kanai ke manusia. Sehingga banyak mati yang bergelimpangan pada waktu itu. Karena virus kumbal itu. Kalau virus corona, bahannya Pak? Bahannya Bu? Ini Maman kan? Dahsyat. Virus kumbal itu kalau kanai ke manusia langsung mati. Kemudian berikutnya adalah waddafadia. Waddafadia itu adalah serangan katak. Serbuan katak. Masuklah katak ke rumah-rumah penduduk-penduduk, menyerbu Fir'aun dan para pengikutnya. Sementara Nabi Musa dan para pengikutnya telah diungsikan terlebih Allah sampaikan kepada Musa supaya eksodus, pindah. Di serangan katak. Di mana-mana ada katak. Nyuka lalu digerubungi oleh katak. Tidak bisa lalu. Mau makan, kataknya sedut. Di cingkuan tudung tu, kalau kataknya sedut. Di mana ada air, di situ ada katak. Bahkan ketika berbicara pun masuk katak kemuncung. Begitu dasarnya Pak. Kan ada air itu tu, mulut kita. Ya, ketika bicara masuk katak kepada mulut mereka masing-masing. Begitu luar biasa serbuan serangan katak kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Luar biasa. Setelah serangan katak, baganti jawaddam, air berubah menjadi darah. Air berubah menjadi darah. Sehingga mereka tidak bisa minum lagi dan mereka mati bergelimpangan. Itu siksaan azab bala'un min rabbikum azim yang didatangkan oleh Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Luar biasa Bapak Ibu. Terakhir, ya dek berangnya Fir'aun kan Nabi Musa dikajar Nabi Musa, kan itu ceritanya. Di Laut Merah, lalu Allah benamkan, Allah tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Setelah Fir'aun dan para pengikutnya Allah matikan, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya, iz qala Musa liqaumi izkuru ni'matallah, bersyukurlah kepada Allah. Syukurlah kepada Allah. Aku bersyukur kita sudah terlepas inja'akum min ali Fir'aun, telah terlepas semuanya dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Bersyukur kita kepada Allah. Lalape dari kekejaman Fir'aun. Makanya pada ayat yang ke-7 itu diceritakan tentang syukur nikmat. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Aku nang korelasi ya Bapak Ibu. Muhasabah ayat. Hubungan ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 kan cerita Nabi Musa tadi doa. Bersyukur kepada Allah awaklah terlapis dari siksaan Fir'aun dan pengikutnya. Karena itu bersyukur. Lalu yang ke-7 diceritakan la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah-tambah nikmat itu oleh Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika engkau mengkufuri nikmat Allah, kufur, tidak bersyukur kepada Allah, ingat, azabku sangat pedih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, bersyukur adalah salah satu cara mempertahankan nikmat Allah itu ada di awal. Jadi supaya nikmat Allah itu ada di awal, bahkan ditambah-tambah oleh Allah, kuncinya adalah
bersyukur. Dan bersyukur adalah salah satu cara agar kita terhindar dari azab dan murkanya Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kembali kita ke topik tadi para Pak. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, kalau tadi ceritanya Nabi Musa kan, Nabi Musa lah terlepas dari kekejaman Fir'aun. Awak kan sudah terlepas dari kekejaman para penjajah Jepang, Belanda menjajah kita. Kita sudah merdeka. Sudah terlepas dari penjajah, kekejaman para penjajah. Lalu kita sudah merdeka. Lalu kita syukur nikmat. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu? Nah, bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah itu para Ibu? Mensyukuri nikmat kemerdekaan, panjat pinang. Ya, makan kerupuk. Alai. Kalau panjat pinang makan kerupuk jadilah embun, ndak masuk akal tu apa baga apa pakai daster membola. Jadilah lucu-lucu tapi kan ndak masuk. Masa pakai baju padusi. Nah, ni saya. Boleh kita merayakan kemerdekaan itu, tapi jangan ya terlalu berlebihan. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi tontonan itu menjadi tuntunan. Beberapa hari ini, kemarin malam minggu saya mengasih ceramah, hampir tiap apa nampak ada organ, malam-malam. Ada yang macam-macam ya maksiat yang ia lakukan. Ya. Kita boleh euforia, kita boleh bergembira, boleh mengadakan acara-acara, tapi acara-acara tersebut jangan sampai bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah adalah dengan mari kita, kalau konteksnya hari ini yang paling relevan itu adalah ya, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, karena persaudaraan hari ini kok agak mulai terkoyak-koyak, lah mulai meruncing. Apalagi kalau kita lihat di medsos hari ini berbahagia luar biasa. Sesama anak bangsa, kita saling caci mencaci, saling memaki, saling fitnah di mana-mana. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Sesama saudara tidak pantas saling membenci. Kalau ada di antara dua orang saudara yang saling berselisih, yang saling bertikai, maka tugas kita bersama adalah fa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara saudara-saudara kita itu. Nah, kalau ada nampak Bapak Ibu ndak bailo, ndak basapo-sapo, tugas awak bersama Pak mempelok ndak basapo-sapo tadi itu ah. Bukan sebaliknya menjadi Pak. Adu domba. Provokator. Di negara awak kini namanya provokator. Wah. Carilah ya Pak, provokator kan. Ba orang baca kak. Ba berita kona heboh. Itu yang banyak. Ba orang kau jadi benci.
Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang suka adu domba orang, provokator itu, ya, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Jangankan adu domba manusia, adu domba binatang saja itu dilarang. Apalagi sampai kawan kena wacaka. Di negeri kita ikut banyak ini, Pak. Terjadi kerusakan, disintegrasi bangsa kita karena perpecahan itu. Karena perbedaan ideologi, perbedaan organisasi keagamaan contohnya. Cekat. Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, karena itu di dalam Islam ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan-perbedaan itu rahmat. Maka jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai alat merusak hubungan di antara kita. Karena itu jangan kita saling menyalah-nyalahkan. Jangan saling salah menyalahkan. Walaupun kita tidak sesuai dengan keyakinan orang tersebut, kalau ada dasar rujukan yang dilakukan orang tersebut, ada dalil sumbernya itu benar, selama dalilnya itu ada, sahih, kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Ambo pernah disalahkan Bapak Ibu, pernah saya disalahkan. Ustaz, ketika itu saya memberikan materi tentang salat. Ustaz, mengangkat tangan sampai ke telinga pun tidak ada dalilnya, Ustaz. Sejajar dengan telinga itu tidak ada, Ustaz. Bagus itu, Pak. Itu tidak ada dalilnya. Yang betul itu, Pak, yang batu itu sejajar dengan dada. Lalu saya tanya, kalau sejajar dengan dada, apa dalilnya, Pak? Dalilnya sudah tentu dan bolong. Tapi kecek guru ambo itu. Lalu saya jawab, nampak kecek itu batu Hanafiyah, wawada ala sadri, ya, sejajar dengan dada. Tapi jangan pak salah lon orang yang sejajar jo telingo. Itu ada dasarnya. Apa kata Rasulullah, yarfa bil uzunain, Nabi mengangkat tangan itu sejajar dengan telinga. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu Bapak Ibu umur 10 tahun hafal Al-Quran punya 30 juz. Para cerdas utak. Umur 15 tahun sudah berdakwah. Hafalan hadis Imam Syafi'i itu adalah 500.000. Hadisku banyak, Pak, jutaan banyak. Sejak Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun sampai umur 63, qaulan aw filan, apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuatan Nabi itu hadis. Jutaan banyak. Nah, hafalan hadis Imam Syafi'i itu 500.000. Ambo ndak berapa lah ambo dapat ambo kecil kapan nama tanya ni. Ambo dak sampai 100 hafalan ambo. Maka ambo tak berani menjalani Imam Syafi'i apa berapa dapat ni. Padahal ndak ada lah salah lah Imam Syafi'i ni. Banyak gitu gini apa? Banyak di antara kita baru belajar sepintas, baru belajar sekilas, nah salah orang sadurnya. Nah, itu yang membuat rusak hubungan di antara kita. Yang masalah furu'iyah, masalah khilafiyah itu akan berbeda sampai akhir zaman. Tidak akan selesai. Nah, karena itu kita saling menghargai. Tasammuh namanya. Tasammuh itu adalah menghargai keyakinan atau pendapat orang lain walaupun tidak sesuai dengan keyakinan kita. Ya. Selama itu dasarnya dalilnya kuat, ada dasar rujukan, mari kita saling menghargai. Orang nambah kunut ndak bakunu itu ada dasarnya. Sama kuat dasarnya. Membaca bismillah kareh ndak membaca bismillah sama-sama kuat dasar. Ya. Jangan kita saling menyalahkan. Nah, itu salah satu contoh merusak hubungan persaudaraan kita, ya, karena beda-beda ya keyakinan menyebabkan kita saling menyalahkan.
Itu rusak hubungan. Perbedaan organisasi kami. Kemudian perbedaan ideologi politik. Aja sampai rusak awaknya Bapak Ibu. Apalagi kini lah masuk tahun-tahun politik namanya Pak. Iya Pak. Iya Bu. Lah masuk awak tahun-tahun politik. Asabantalai awak kamu milih presiden. Langsung Pak, sampai presiden, legislatif, ya 3 tu, pusat, kemudian provinsi, kabupaten atau kota, kemudian DPD. Sebentar ayo kami lihat presiden dan dewan. Akan banyak ini, namanya apa? Dah mulai, spanduk. Sampai ke Solo tu macam ni di batang kayu lah letak di sini. Lah bermunculan di mana-mana pasangan. Apalagi calon presiden. A, B, C. Ada ini ada 3. Kadang-kadang apa-apa Ibu, pengalaman yang sudah kita lihat itu perbedaan pilihan, kadang-kadang merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Silakan yang memilih sesuai dengan kriteria ya. Berdebat boleh, tapi jangan sampai bercakap. Nah, tahu bercakap Bapak Ibu. Bercakap. Apalagi yang bercakap itu laki bini. Seorang pilih Anies, seorang pilih Prabowo, mau cakap. Apa Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi itu intinya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah salah satu di antaranya adalah mari kita jaga ukhuwah persaudaraan di antara kita. Berbeda-beda itulah Indonesia. Keberagaman itulah Indonesia. Tapi jangan dijadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai alat perusak hubungan di antara kita. Kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul hari akhir, falyasil, hendaklah ia hubungkan silaturahmi. Sampai-sampai Nabi mempersangkut pautkan ya silaturahmi itu dengan persoalan iman. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia hubungkan silaturahmi. Jangan sebaliknya putuskan hubungan silaturahmi. Jadi apa Ibu, mari kita bersyukur. Itu yang paling utama. Kalau konteks yang relevan hari ini menjaga persatuan itu. Ya jangan sampai kita rusak. Sebab kalau kita sudah berpecah belah, itu akan mudah masuk musuh. Jadi kuncinya bersyukur. Bersyukur. Apakah dengan kita bersyukur kepada Allah itu akan bertambah kebesaran Allah? Tidak. Karena sesungguhnya Allah itu sudah maha besar. Dengan kita bersyukur kepada Allah itu tidak akan bertambah kemuliaan Allah, karena Allah itu sudah maha mulia. Lalu apa gunanya bersyukur itu? Bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Luqman, wa may yashkurullah, siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya ia adalah bersyukur untuk diri sendiri. Jadi bersyukur untuk awak, bukan untuk Allah. Tidak akan bertambah kebesaran kemuliaan Allah karena Allah sudah maha besar, tapi bersyukur untuk diri kita sendiri. Mari kita sisihkan harta itu pada jalan Allah, itu bersyukur namanya.
Basnas Kota Padang itu sebelum-sebelumnya, sekarang nggak tahu saya, ada edaran saya baca itu, kalau penghasilan kita saja 4 juta aja sebulan itu lah keluar zakatnya itu. 4 juta, ya 4 juta, 2,5%. Berapa itu Bapak Ibu? Ya, penghasilan 4 juta keluar 2,5%. Berapa itu? 100.000 kan? Nah, 100.000. Keluar 100.000 tu. Kan masih banyak piti Pak. Berapa piti Pak tinggal 3 juta. 3 juta 900 kan masih banyak piti. Bako mana Pak mengeluarkan 100. Aduh kawan tu, dah mau potong gaji. Kalau penghasilan 8 juta, nanti keluar 200. Yang 100, yang 200 yang buat ceritakan itu apa-apa itu jadi makan je lain. Itu ndak hak awak lain. Wa fi amwalihim haqqun. Pada hartamu itu ada hak orang lain. Kita makan juga lagi. Maka inilah akan menimbulkan Allah cabut keberkahan hidup kita karena kita tidak bersyukur. Nah, juga Bapak terakhir, ya, di dalam Al-Quran juga diceritakan oleh Allah, ada dulu namanya negeri Sabah. Negeri Sabah itu melimpah ruah nikmat yang diberikan Allah. Luar biasa. Apa kata Allah? Fazkurullah, ya, bersyukurlah kepada Allah. Tapi negeri Sabah itu ketika diberi nikmat ia tidak bersyukur. Karena persaingan pergolakan politik, saling sikut menyikut, disitulah awal mulai malapetakannya negeri Sabah. Fa arsalna alaihi sailal arim. Allah berikan banjir bandang, ya. Sehingga Allah hancurkan negeri Sabah sehancur-hancurnya. Sabah itu tinggal hanya cerita saja dalam Al-Quran. Kenapa? Ya, Allah hancurkan karena negeri Sabah itu contoh potret suatu negeri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, apa yang terjadi pada negeri Sabah itu Bapak Ibu bisa saja terjadi pada bangsa kita Indonesia. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ya, apa yang diberikan Allah kepada negeri Sabah itu bisa saja terjadi pada negeri kita Indonesia, bisa saja Allah hancurkan kita, Allah berikan siksaan dan bencana kepada. Karena itu kuncinya mari kita perbanyak syukur kepada Allah dalam artian mempergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak pemberinya. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah, demikianlah kajian kita karena berhubung waktu Isya sudah masuk. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.